Sedikit saya menjelaskan mengenai acara bedah buku pada pagi hari ini. Bedah buku merupakan bagian dari rangkaian acara kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2023. Literasi ketenagalistrikan ini di antara lain adalah ngopi, ngobrol pintar, baper, bedah paper, bedah buku battle series, dan alumni talk. Sebelum memulai ke sesi acara selanjutnya, saya akan membacakan informasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang sudah join melalui Zoom meeting maupun yang sudah join secara offline di sini. Ada beberapa peraturan webinar yang harus diikuti Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang sudah join secara Zoom, silahkan yang pertama untuk merename nama yang sudah ada di Zoom dengan menginput nama serta unit kerjanya. Kemudian peserta yang sudah hadir di Zoom bisa menuliskan pertanyaan, mengetikkan pertanyaan di kolom chat di ruang Zoom kita. Dan panitia kami nantinya akan memilih beberapa penanya-penanya terbaik. Tidak hanya sekedar bertanya, dari Bapak Ibu yang sudah bertanya, kita akan memberikan satu souvenir menarik untuk penanya terbaik pada pagi hari ini. Bapak Ibu silahkan isi link daftar dan evaluasi yang akan disampaikan di kolom chat oleh panitia kami. Tidak lupa sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi link daftar hadir dan evaluasinya. Izinkan saya menjelaskan singkat mengenai susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara kita akan mulai dari Ibu Sekjen Ketenagalistrikan. Kemudian kita lanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama ini kita langsungkan melalui Zoom meeting juga, dan untuk Bapak Ibu yang offline nantinya bisa berdiri dan kita bisa foto bersama. Kemudian kita jelaskan paparan langsung dari dari Ibu Ida. Dilanjutkan dengan tanggapan Bapak Imam sebagai penanggap, dan kita akan melanjutkan sesi diskusi tanya jawab, dan kita akhiri dengan kuis yang menarik dari kami. Dari kuis ini kita akan mengambil satu pemenang kuis dan juga satu pemenang dari penanya terbaik. Oke, kita langsungkan ke sesi foto bersama dahulu. Kepada Bapak Ibu yang sudah join di Zoom meeting, bisa open kameranya mungkin. Kita bisa foto bersama kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, mungkin bisa berdiri sejenak. Kita bisa foto bersama. Oke, kita siap-siap untuk foto bersama. Kita hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bisa duduk kembali. Supaya acara hari ini kita berjalan dengan lancar, kami persilahkan untuk acara ini dibuka oleh Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kepada Ibu Ida yang terhormat, kami persilahkan untuk membuka acara. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ini aku menghadap kemana enaknya ya? Menghadap ke situ. Pengen kelihatan aja di sini. Teman-teman, ya, cek dulu yang di Zoom apakah suara saya cukup terdengar jelas? Dengar Bu Ses. Jelas ya? Dengar jelas Bu. Oke, terima kasih. Yang saya hormati narasumber Bu Endang dan penanggap Pak Imam, dan juga ibu bapak semua yang berada di Zoom maupun yang di sini. Pagi hari ini kita akan
eh, apa ya, bedah buku gitu ya. Bu Endang ini akan menyampaikan sharing sessionnya kepada kita semua terkait dengan mengenal audit energi. Mungkin ibu bapak semua belum paham nih, meskipun di Kementerian SDM apa sih itu audit energi gitu ya. Dan pagi hari ini tentunya kita sangat berterima kasih kepada narasumber. Bu Endang ini memang ahli konservasi energi ya dari Pusat Pengembangan Sumber Daya SDM ya, Pusat Pengembangan SDM KEPTKE gitu. Nah, saya udah mengenal Bu Endang ini udah lama banget gitu ya. Memang dia concern di konservasi energi. Nah, pagi hari ini kita nanti akan mendengarkan bersama-sama terkait dengan mengenal audit energi ini. Ini buku yang sangat bagus gitu ya. Dan tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Endang edisi pertama dibuat bahasanya sangat simpel gitu ya. Namun tadi saya komentarin ke Bu Endang ini masih menggunakan PP yang lama. Sekarang ini kan sudah ada PP konservasi energi yang baru. Jadi nanti juga Bu Endang akan mengupdate-nya gitu ya, Bu Endang ya. Akan akan mengupdate-nya buku ini, dan tadi Bu Endang juga sudah menyampaikan bahasanya dibuat sangat simpel sehingga memang bisa dipahami oleh semua kalangan. Nah, apakah itu audit energi gitu ya? Nanti Bu Endang akan menjelaskan secara detail. Namun gambaran kasarnya gitu ya bahwa eh, di dalam pelaksanaan efisiensi energi maupun konservasi energi, memang kita harus memahami dulu apa sih itu audit energi. Barangkali orang kalau melihat kata-kata audit, kesannya selalu ini ya, kok diaudit sih gitu. Padahal ini kita menyampaikan bahwa audit energi itu apa ya, memeriksa gitu aktivitas kita, misalkan di bangunan kita sendiri nih, apakah memang gedung Ditjen Ketenagalistrikan ini sudah memenuhi dari sisi pelaksanaan efisiensi energi, dari sisi misalnya penggunaan lampunya gitu ya. Penggunaan lampunya kalau mau yang hemat energi harus yang LED katakanlah gitu. Loh, kok aku kayak orang direktur konservasi ya Mbak Endang ya. Terus, nah gini deh, nanti untuk lebih jelasnya Mbak Endang akan kupas tuntas terkait hal ini. Intinya seperti itu bahwa uh, bisa jadi ventilasi yang sekarang ini gitu ya. Di ini nanti tanya Mbak Endang apakah sudah terpenuhi sehingga memang siang hari nggak diperlukan apa istilahnya lampunya harus nyala sepanjang hari terkait dengan ventilasi dan pencahayaan misalnya. Ini juga terkait dengan apa namanya kaitannya dengan penghematan energi, efisiensi maupun dari sisi audit energi apakah seperti itu. Dan nanti nanya juga ke Mbak Endang apakah Ditjen Ketenagalistrikan gedungnya pernah diaudit nih sama Mbak Endang misalnya. Nah itu juga tolong nanti dapat ditanyakan secara detail kepada Ibu narasumber. Kira-kira itu, jadi ini apa namanya ajang yang sangat bagus sekali, dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Endang dan juga teman-teman di Humas yang sudah menyiapkan ini ya, bahwa bisa jadi ini kami di intern Kementerian SDM aja nggak begitu banyak mengenal apa itu audit energi. Coba aku nanya siapa? Pak Ul, ngerti nggak audit energi, Mas? Loh, ketawa dia, gitu kan ininya. Tanya sama Bian, paham ya? Loh, geleng-geleng gitu ya, padahal sudah bekerja di Kementerian ESDM. Nah, aku nggak nanya yang di ini ya, yang di Zoom ya, yang di Zoom siapa aja aku nggak kelihatan. Jadi itulah gunanya kita hari ini berkumpul. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Nanti Pak Imam monggo dikupas tuntas ya, dan kemudian juga sekali lagi kepada teman-teman Humas yang sudah menyiapkan ini, dan acara-acara seperti ini saya terus berharap bahwa banyak yang akan digali gitu ya oleh teman-teman, karena hal yang sangat kecil dan simpel, namun kita kalau tidak mengenalnya gitu kita juga tidak tahu. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Ida atas sambutannya. Baik, kepada Ibu Endang dan Bapak Imam, kami persilahkan untuk duduk di depan. Kita bisa diskusi dan menjelaskan, mengupas tuntas mengenai buku mengenal audit energi. Kepada Ibu Endang dan Pak Imam, kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Iya, selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Pak Imam. Iya, gimana kabarnya Ibu Endang? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kepada Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Endang, berhubung Ibu Endang hari ini sudah hadir nih Ya. di kantor kami. Gimana nih suasana di kantor kami nih? Wah, ini luar biasa ya Perpus Gatrik ini ya. Jadi ini termasuk high performance ya. Udah beyond Beri tepuk tangan. lah ya kan. Ya, Istilah sekarang tuh koji wah. Ozi, bahasa Penuh kekiniannya. warna-warni wah ini. Langsung semangat ini kalau kita kerja suasananya kayak gini ya. Wah, mantap nih. Terima kasih Bu Ses nih luar biasa. Terima kasih Bu. Pak Imam, bagaimana nih suasana kantor kami nih dari Pak Imam? Oh, tiap hari. Iya, saya Oh iya. kantornya di sini juga. Oh iya. Iya, Ibu Dari sisi desainnya ini sepertinya sudah sudah banyak perbaikan bagus ya. ya. Perbaikan dan juga dari sisi selubung bangunannya juga bagus. Bikin awet Seperti muda. bikin Oh, awet muda gitu. Nah, seperti itu. Jadi betah kalau Oke. bisa berkunjung ke sini kan gitu kan. Jangan dibawa pulang, Pak. Oh iya. Sini terus. Iya. Buset ya. Seperti itu. Kalau Pak Imam udah tiap hari ke sini, kalau Bu Endang nih udah sering nggak ke sini, Bu? Ya, sering sih, tapi ini memang perubahan interior desain dari ruangan ini luar biasa ya. Jadi mungkin kalau di mau berangkat kerja itu males, tapi begitu masuk ruangan yang seperti ini itu motivasi kerja bisa naik 200%. Waduh, 200%. Kalau motivasi kerja bisa 200% nih, motivasi membaca kira-kira gimana, Bu? Motivasi membaca Nah, itu karyawan nih gimana? motivasi Apalagi di buku membaca gimana Bu Yani? Kalau gimana, di Bu? sini saya lihat sepertinya Oh, jangan salah, jangan salah ya. pegang handphone, kita itu udah literasi loh, literasi Oh ya, digital. Jadi e-book ya, Bu. ya ibu itu diperbanyak akses ya ini misalnya nih Mbak Dina dan tim nih tim humas nih bagus luar biasa ya selalu update katalog-katalog terbaru untuk Perpus Gatrek dan itu manfaatnya luar biasa. Jadi kita nggak harus datang ke sini. Oke, terima Ya, kasih. tapi sesekali datang ke sini juga nggak apa-apa kan kalau misalnya dari rumah atau dari kantor sendiri biasanya burn out ya istilahnya itu. Waduh, Wah, burn tapi out kalau nih. datang ke sini suasana baru menimbulkan motivasi baru. Tapi harus Oke, datang baik, dong. betul sekali. Terima kasih, Bu Endang. Singkatnya, saya akan bahas mengenai background dari Bu Endang ini. Karena kalau kita tidak kenal, kita tidak bisa sayang. Oke. Ibu Endang ini dari tahun 2007 udah join menjadi PNS di Kementerian SDM. Dan Ibu Endang ini pada tahun 2008 hingga 2012 menjabat sebagai Widya Suara pertama di PPSDMKE BTKE. Dilanjut pada tahun 2013 hingga 2018, Ibu Endang ini naik menjadi Widya Suara Muda di PPSDMKE BTKE. Dan sekarang dari tahun 2018, Ibu Endang menjabat sebagai Widya Suara Madya di PPSDMKE BTKE. Beri tepuk tangannya. Ibu Endang ini menekuni pada bidang konservasi dan efisiensi energi. Hal ini relevan dengan buku yang sudah ditulis beliau. Dan ada hal menarik nih dari Ibu Endang. Bu Endang ini punya 3 hobi. Kira-kira apa nih hobinya? Oh, mancing. Mancing. Mancing Ibu katanya. Ya, nggak apa-apa. Mancing, boleh, boleh. Ibu Endang nih punya hobi jalan-jalan, Bapak Ibu. Nih, Ya, gimana nih Ibu Endang? Jalan-jalannya nih kemana nih sukanya? ya, kita suka semua. Gunung, pantai, kota, pedesaan, nah semuanya ya. Waduh, semua udah dikuasai.
Ini jalan-jalan aja atau sekaligus dinas ini, Bu? Ya, jalan-jalan istilahnya itu healing ya. Healing, waduh, ya healing. Sekali healing ya. Iya, Meningkatkan produktivitas. betul. Dan hobi yang lainnya nih ada hobi bercocok tanam nih. Ini kayak gimana nih, Bu? Ya, nanam cabai ini relevan ya. Waduh, bumbu-bumbu ya, bumbu dapur biar hemat ya, Bu. Gimana, ya, gimana? Dan yang menarik nih, ada satu hobi dari Ibu Endang nih, main drone. Nah, Ya, Bu Endang nih main drone, hobinya nih ngalah-ngalahin Mas Agus nih. Gimana Pak Pandu? Di sini hanya Mas Agus nih yang bisa pakai nih. Bu ya, Endang? boleh nanti dia aja yang bantu. Oke. Tapi Terima kasih. pakai license nih. Kalau Oh drone. iya. Jadi ngurus license-nya di Kementerian Perhubungan ya. Oh iya. Nah, heeh. kalau drone. Ya. Oke, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya kita langsung ke inti acara karena di sini Bapak Ibu yang sudah hadir melalui offline dan online sepertinya sudah tidak sabar nih mengulas lebih detail mengenai buku Ibu Endang mengenal audit energi. Kepada Ibu Endang kami persilahkan. Oke, Beri tepuk tangannya. terima kasih Mbak Anggi. Izin bisa ini dengan segala keterbatasannya. Nah, izin teman-teman semua ya. Jadi semangatnya ada berbagi begitu. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan khususnya acara di Perpus Gatrik ini kita beri aplaus atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing buku pertama yang istilahnya saya publish ya terbit. Nah, di dalam pembuatan buku ini sebenarnya mana sih bagian yang paling lama? Bagian yang paling lama itu ISBN. Itu sekitar 40 hari, hampir 2 bulan ya untuk bisa memperoleh ISBN-nya. Demikian teman-teman. Nah, ini langsung ya Pak. Ya, silakan. Jadi judul bukunya itu mengenal audit energi. Nah, kenapa sih kok saya membuat buku mengenal audit energi? Sebenarnya ini ada behind the scene-nya ya, kalau istilah filmnya itu gitu. Nah, setelah saya renung-renungkan, ini kan buku ini terbit di masa pandemi sebenarnya ya. Wah, bingung juga di masa pandemi mau ngapain kan gitu ya. Terus saya mulai membuka lembaran. Oh iya, saya di Kementerian SDM itu udah 20 tahun, hampir 20 tahun nih. Saya nggak ngapa-ngapain. Terus saya lihat teman-teman saya itu udah banyak yang promosi A, B, C, D, E. Nah, saya beruntung nih. Dari awal itu tetap di konservasi efisiensi energi aja. Mungkin saya sebagai salah satu orang yang beruntung barangkali itu ya. Luar biasa. Waktu itu konservasi energi itu kalau Bu Ida mungkin masih flashback, waduh ini dejavu Bu. Ya. Itu masih di LPE baru eselon 4 aja dia. Kemudian menjadi Direktorat Jenderal IBTKE eselon 2 dan sebagainya. Saya tetap di situ dan ada sesuatu yang dari hari ke hari itu kayaknya perubahan-perubahan dinamik gitu ya. Nah, maka 20 tahun itu saya pengen share ke teman-teman semua, khususnya ke seluruh tanah air ya. Apa itu sih audit energi? Kayaknya kan audit energi ini kan sesuatu yang ya ngeri-ngeri sedap. Ada kan ya film-film ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat. Nah, ini saya ingin sampaikan dengan tujuan untuk bisa mengenalkan apa itu audit energi dengan bahasa yang mudah dipahami dan pada level tertentu bahwa saya pengen ya semua orang siapapun itu bisa audit energi. Jadi pada level tertentu. Nah, level yang mana itu? Level walkthrough audit. Jadi ibaratnya kita itu bisa tahu kalau yang sakit itu lutut ya kita kasih apapun obatnya sembarangan nih entah apa itu di lututnya kan ya. Nah, cuman nanti ketika ada keperluan lebih detail ya kita harus ke dokter lutut kan. Nah, jadi untuk yang tahap di awal ini kita semua bisa audit energi. Jadi jangan takut dengan audit energi. Mungkin gitu ya. Itu barangkali Mbak Anggi. Oh, Mbak Dinar. Oh iya, maaf. Mbak Dinar. Tak kenal maka kenalan dulu ya. Kenalan. Jadi gitu. Oke, terima kasih Mas Pandu. Nah, jadi tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk mengenalkan mengenai audit energi ke teman-teman semua di seluruh Indonesia. Oke.
Baik, audit energi sendiri mungkin bagi teman-teman yang masih awam nih, ini Oke. Tahun 2004 semuanya tuh juga kita COD ya. Oke, jadi untuk isi buku ya, mungkin kita masuk ke isi buku Mas. Jadi isi buku ini ada 5 bagian. baik, isi buku ini Ya, ada 5 bagian. ada 5 bagian ya. Yang pertama itu prolog. Oke. Nah, di bagian prolog ini sebenarnya Mbak Dinar, itu saya bagaimana saya membangun burning desire jadi sesuatu yang memang di dalam hati itu ingin saya berikan ya. Berikanlah cinta sejati Anda pada sesuatu yang ingin Anda tekuni. Ya, jadi itu ya. Cinta sejati, Cinta tanpa syarat, istilahnya cinta kan gitu. tanpa syarat. Di kecintaan konservasi efisiensi energi mungkin saya bertemu dengan guru-guru saya yang hebat ya. Pak Perlindungan Marpaung seperti itu. Nah, dia memberikan challenge dan ternyata bisa menjawab challenge beliau itu. Nah, akhirnya timbullah rasa untuk bisa menekuni bidang konservasi efisiensi energi. Salah satunya adalah bidang audit energi. Nah, di dalam prolog ini juga saya sampaikan harapan saya selaku penulis kepada para pembaca semua, yaitu apa? Jadi jangan takut dulu, tapi kita coba gali sesuatu di dalam mengenal audit, mengenal dulu ya. Setelah itu baru kita bisa the next step-nya lagi. Seperti itu. Kemudian di pendahuluan, jadi ada bagian pendahuluan, itu tentang latar belakang, terus pengertian audit energi, kebutuhan audit energi, dan beberapa istilah dan definisi terkait audit energi. Dan semuanya itu diberikan dengan bahasa yang mudah, seperti air yang mengalir gitu ya. Jadi kayak kita membaca cerita aja. Mungkin drama Korea ya sambil membayangkan, oh audit energi itu ternyata ini toh. Nah, itu. Jadi seperti itu di bagian pendahuluan. Nah, begitu. Baik. Dari pendahuluan ini mungkin ada yang bisa di-share lebih detail mungkin Ibu. Oke, di pendahuluan ini kita akan share, mungkin bisa lanjut ya di bantayangnya itu apa itu audit energi ini yang gambar anak-anak sedang bertanya tuh apa sih audit energi itu. Nah, ini juga di-share kepada teman-teman yang di Zoom maupun teman-teman yang hadir di Perpus Gatrik ini. Sebenarnya audit energi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, proses evaluasi dan pemanfaatan energi. Oh, jadi berdiri aja ya? Berdiri ya? Oh iya. Silakan. Oh iya, betul. Oh iya, biar kelihatan. Makasih. Ada pun? Oh, langsung ada operator ya? Oh, saya. Oke. Nah, oke. Jadi, mohon maaf nih teman-teman semua ya. Saya kira kalau sudah duduk, suasananya sejuk, wah, jadi posisi enak gitu mau meninggalkan tempat duduk itu kok mager istilahnya gitu ya. Nah, itu. Jadi yang kedua dalam bagian buku ini itu disampaikan apa itu sih auditor energi? Nah, auditor energi itu apa? Nah, kemudian sebenarnya kompetensi auditor energi yang diperlukan itu seperti apa? Nah, yang nggak kalah penting itu adalah code of conduct. Jadi kode etik seorang auditor energi. Nah, jadi teman-teman semua bisa memulai sebagai auditor energi karena ternyata audit energi itu nggak seserem yang dibayangkan, semua bisa kok melakukan audit energi sesuai dengan levelnya. Jadi begitu ya. Nah, kemudian di bagian ini juga disampaikan bahwa ada sekarang ini ya, ada 4 tingkatan di dalam kegiatan audit energi. Jadi 4 tingkatan. Yang pertama itu walkthrough.
audit energi walkthrough. Jadi namanya walkthrough kan mirip drive-thru gitu ya. Lihat, waduh, ini yang jualan cantik misalnya gitu, ganteng. Nah, ya tahu dia cantik ganteng, tapi kita nggak tahu nomor teleponnya berapa, rumahnya di mana, itu belum tahu. Nah, itulah tingkatan walkthrough. Jadi intinya teman-teman semua, kalau teman-teman ingin melakukan audit energi walkthrough, yaitu tergantung niat ya. Jadi kalau kita niat, insya Allah bisa. Ya, jadi niatnya. Kemudian audit awal atau preliminary audit. Nah, untuk audit awal atau preliminary audit ini teman-teman juga bisa melakukannya. Ya, jadi melakukan. Nah, kemudian ada detail audit energi. Nah, yang detail ini mungkin kita ibaratnya kalau ke dokter itu ya dokter spesialis ya. Jadi udah mengarah tertentu. Nah, untuk di tingkat detail audit energi ini mungkin teman-teman usahanya ikhtiarnya harus lebih semangat lagi. Mungkin gitu, lebih semangat untuk bisa melakukan detail audit energi. Nah, kemudian ada yang berikutnya yaitu mengenai audit energi berstandar investasi atau bahasa kerennya itu ya investment grade energy audit, atau bahasa yang lebih mudah dipahami lagi, kalau audit energi berstandar investasi ini audit energi yang rekomendasinya nanti untuk implementasi peralatan itu ada investor yang mau invest di situ. Makanya ini tingkatannya lebih lagi, sehingga untuk teman-teman bisa nanti melakukan audit energi berstandar investasi ya awalnya walkthrough dulu ya kan. Kemudian preliminary audit awal, kemudian audit detail, nah kemudian investment grade energi audit. Loh Bu Endang, ini kok kayaknya eh, Mbak Siska mungkin ya, aduh Bu Endang, saya kan orang hukum nih. Ini bisa nggak audit energi? Bisa Mbak Siska. Jadi ini nanti audit walkthrough sama preliminary. Nah untuk detail nanti perlu ikhtiar lagi ya, usaha lagi, belajar lagi, latihan lagi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Lanjut lagi, next. Nah, kemudian bagian selanjutnya itu proses di dalam audit energi. Jadi apa sih yang akan dibahas di dalam bagian ini? Yang pertama adalah gambaran umum untuk proses audit energi, perencanaan, ya bagaimana merencanakan. Mungkin ya rapat dulu kalau mau gedung gatrek teman-teman. Bu Ses, izin Bu Ses, saya mau audit walkthrough ya. Oke, siap kan gitu ya. Nah, silahkan boleh semuanya audit walkthrough. Preliminary boleh. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memperoleh lingkungan kerja yang ya seperti ini ya, nyaman, sehingga kita produktivitasnya naik, ide-ide kreatifnya muncul, ya kan? Kan kita juga rasakan nih di sana lalu lintasnya padat luar biasa, tapi suaranya nggak mengganggu, jadi noise-nya juga bisa terhalangi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya itu bisa kita capai? Teman-teman bisa menyampaikannya ke saya aja langsung. Bisa Sabtu Minggu bisa saya di rumah daripada suruh jaga anak ini misalnya ya, untuk melarikan diri dari kewajiban misalnya kan gitu. Saya audit walkthrough ya di gedung gatrek ya Bu saya. Oh ya oke gitu. Tapi yang di rumah jangan kan gitu. Jadi gini. Oke. Kemudian bagaimana kita melakukan pengumpulan data ya, bagaimana mungkin kalau ada pengumpulan yang diperlukan dan lain-lain ya sampai menyampaikan laporan audit energi. Nah, itu kira-kira yang dibahas pada bagian yang ketiga. Nah, kemudian bagian yang keempat ya, karena prolog tidak termasuk di dalam bagian, yaitu prolog itu hanya memberikan inspirasi, motivasi kepada teman-teman, sharing apa sih yang menyebabkan saya kok ibaratnya cinta pada pandangan pertama pada konservasi efisiensi energi dulu langsung ada, waktu itu belum banyak yang cinta ya, tapi langsung Bu Ses waktu itu jadi direktur konservasi energi ya Bu ya, ada nanti sukses program yang UNIDO itu ya sampai bisa saving sekian hampir hampir 1 triliun tuh kegiatan itu. Nah itu artinya apa, memang terbukti ya dengan kegiatan yang audit energi yang dilakukan itu memang ada saving energi, saving biaya juga.
Nah, kemudian di bagian penutup itu sebenarnya output dari kegiatan audit energi itu apa sih? Nah, outputnya itu jangan misalnya teman-teman gedung Gatrek didirikan tahun sekian-sekian, luasnya sekian, wiringnya semuanya ada di situ sampai 500 halaman. Yang baca kan puyeng ya. Nah, sehingga ini di guide di dalam buku ini bahwa eh, output dari kegiatan audit energi itu rekomendasi bagaimana supaya bisa saving. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan budget yang ada. Nah, seperti itu. Jadi, ibaratnya kalau kita udah tahu, misalnya, oh kok pusingnya di sekarang tanggal 15 ya, di tengah bulan. Kenapa? Itu bukan karena kolesterol naik atau mungkin karena kurang tidur, tetapi barangkali vitaminnya belum maksimal. Itu ibarat nah, rekomendasi itu yang diharapkan dari output kegiatan audit energi. Nah, kemudian beberapa kesimpulan bahwa audit energi itu pada level tertentu itu semua bisa melakukan. Jadi bukan sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, ya kan? Jadi wah biasa aja di audit energi karena audit energi itu ibaratnya kita memprofiling tubuh kita sebenarnya yang sakit itu di mana. Nah, sebelum nanti berlanjut ya disembuhkan dulu, dibikin sehat dulu. Nah, kalau kita sehat, makan apapun enak, bahagia, awet muda, kan gitu. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ini beberapa hal istilah-istilah ya yang disampaikan di dalam buku ini dalam bahasa yang mudah dan sederhana. Apa sih audit energi itu? Jadi audit energi itu suatu kegiatan ya, next move. Ya, next. Jadi ada 3 hal di sini proses identifikasi. Jadi diidentifikasi untuk dievaluasi terkait pemanfaatan energi. Jadi pemanfaatan energi itu kita menggunakan energi untuk kegiatan apa saja. Kemudian identifikasi peluang peningkatan kinerja energi dan yang terakhir adalah rekomendasi energi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi. Jadi teman-teman di dalam buku ini juga di-highlight apa itu? Bahwa tujuan audit energi itu adalah peningkatan kinerja energi organisasi atau kinerja energi rumah kita. Jadi kalau biasanya kita dengan produktivitas tertentu itu butuh 100 kWh, maka dengan adanya rekomendasi audit energi dan nanti rekomendasinya itu dilakukan, yang semula kita butuh 100 kWh untuk produktivitas tertentu menjadi 90 kWh untuk produktivitas tertentu. Jadi itu highlight-nya adalah di peningkatan kinerja energi. Tetapi kalau teman-teman itu nanti misalnya biasanya pakai 100 kWh untuk produktivitas tertentu, kemudian dibagi yang 70 kWh pakai listrik PLN, misalnya seperti itu, dan yang 30 kWh pakai PLTS, dan outputnya juga masih tetap pakai 100 kWh, itu bukan terjadi peningkatan kinerja energi. Itu terjadinya adalah substitusi energi, ganti sumber energinya saja. Jadi ini yang pengen di-highlight di dalam buku ini juga. Jadi clear and clarify bahwa rekomendasi dari audit energi itu tujuannya adalah peningkatan kinerja energi. Nah, kegiatan audit energi ini juga bisa dilakukan di rumah juga. Apa itu? Misalnya, awalnya kita memasak ya kan, memasak butuh 10 kWh. Kemudian dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan menjadi 8 kWh misalnya. Nah, itu juga teman-teman sebenarnya sudah melakukan audit energi. Ya, kan seperti itu, ada hasilnya yaitu energi saving. Nah, itu lanjut lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih auditor energi itu apa? Ya kan gitu. Kita lanjut lagi, Mas, silakan. Nah, jadi auditor energi ini ya itu bisa perseorangan atau kelompok ya atau suatu tim yang melaksanakan kegiatan audit energi itu. Jadi untuk walkthrough audit teman-teman bisa ya. Jadi melakukan secara perseorangan atau menjadi bagian dari tim. Oke, lanjut lagi. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, teman-teman, jadi dengan membaca buku ini
teman-teman semua dibawa seolah-olah ya dari proses awal audit energi, seolah-olah mengalami sebagai auditor energi. Nah, ibaratnya ini ada suatu pohon ya, buahnya kalau buahnya itu di bawah, teman-teman bisa memetiknya, bisa saving energinya. Ya dengan hanya melihat, oh ternyata ada pemborosan energi di sini ya. Gimana supaya bisa hemat, itu bisa dilakukan. Nah kemudian kalau buahnya itu di tengah, ya teman-teman butuh alat untuk bisa ngambil buah tadi. Ya jadi ini auditnya udah preliminary atau detail yang di tengah tadi ya. Kalau di atas ya lagi ya itu yang paling atas itu mungkin teman-teman ini misalnya pohonnya sangat tinggi ya, ya harus memanggil yang kompeten untuk memetik yang paling atas. Siapa? Ya teman-teman kita ya, Pongki, ya kan bisa bisa manjat sampai atas dengan kecepatan tinggi dapat tuh buahnya. Nah itu jadi dengan membaca buku ini akan membawa teman-teman seolah-olah perjalanan menjadi seorang auditor energi. Oke, lanjut lagi, silakan. Manfaat buku ini ya, membaca buku ini pertama adalah insight, memberikan wawasan baru. Kemudian ya mungkin teman-teman di sini udah lama tuh Bu Endang, sejak mungkin tahun 80 barangkali ya udah ada yang mendengar di sini ya. Itu audit energi ya nggak apa-apa. Merefresh kembali lah mungkin gitu ya. Kemudian penyebarluasan, sharing, kemudian memberikan inspirasi, motivasi pada teman-teman semua yang di sini maupun yang ada di layar Zoom ya. Yuk kita menjadi auditor energi, menarik minat atau passion, mengajak teman-teman untuk memberikan sejatinya kepada konservasi efisiensi energi. Untuk apa? Untuk membuktikan rasa cinta kita kepada negara kita. Ya, dengan hanya sedikit tindakan aja ya. Wah, dari ada pemborosan energi, kita berikan rekomendasi supaya hemat energi, kemudian kita implementasikan. Nah, itu sebenarnya kecil tapi dampaknya luar biasa lah untuk negara kita. Ini tuh. Nah, mungkin itu teman-teman semua ya nanti dibuka untuk forum diskusi tanya jawab ya silakan bertanya nanti mungkin ada hadiah ya 5 buah buku ya dari saya ya dan lain-lain mungkin gitu. Nah, ini video penutup yang mungkin bisa memberikan sesuatu positif kepada teman-teman semua yang di ruangan ini maupun di layar Zoom untuk yuk sama-sama kita bangun negara kita melalui konservasi dan efisiensi energi. Nah, untuk buku mengenal audit energi ini, teman-teman nanti bisa kontak Mbak Dina, tersedia di Perpus Gatrek ya, gitu Perpus Gatrek via offline maupun online, mungkin gitu ya. Nah, barangkali itu. Baik, terima kasih Bu. Beri tepuk tangan yang meriah. Bisa kita Nah, videonya ya. putar videonya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kita berikan sesi waktu untuk Bapak Imam secara dari narasumber penanggap bisa menanggapi. Bapak Ibu di sini disimpan dulu pertanyaannya. Kita akan mengambil satu pemenang penanya terbaik dan juga nantinya kita akan mengadakan kuis, mengambil satu pemenang kuis terbaik. Kepada Bapak Imam, silahkan bisa ditanggapi. Terima kasih Mbak Dina, yang kami hormati Ibu Ses, yang kami hormati Pak Pandu, yang kami hormati Bu Endang Widayati dan tim humas dari Dirjen Ketenagalistrikan, dan juga partisipan yang offline mengikuti dan juga online. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini kami diberikan kesempatan untuk menjadi penanggap Bu Endang Widayati ya. Jadi mengenai buku pengenalan audit energi. Ya. Audit energi ini sebetulnya buku ini sudah lama ditulis oleh Bu Endang Widayati, namun demikian ini bekerja sama dengan Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Ses ya terkait mengenai audit energi itu hal yang menakutkan. Saya juga kalau ditanya oleh masyarakat bahasa audit ini menakutkan gitu. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Kalau ditanya dan juga mungkin apalagi audit energi beda. Ini kalau masyarakat saya ditanya itu takut gitu benar. Jadi butuh pengetahuan yang tinggi, sulit sekali. Jadi pada prinsipnya sebetulnya tidak seperti itu di dalam pemahaman audit energi. Jadi kami memberikan benang kepada masyarakat di publik itu bahwa pemahaman audit energi itu adalah merupakan aktivitas keseharian kita di dalam menggunakan energi ya. Jadi kita ini sebagai pengguna energi, kita hanya mereview kembali aktivitas tersebut, perlu adanya suatu perhitungan. Jadi tidak sulit sekali seperti itu. Ya. Dan selanjutnya juga Bu Endang, kami dari Dirjen Ketenagalistrikan ini berhubungan sekali dengan audit energi Bu Endang. Jadi ada bahasa audit energi itu adalah sustainable energy electricity. Nah, nanti ini terus berkelanjutan ya Bu Endang ya. Jadi ada 4 unsur atau 4 instalasi ketenagalistrikan Bu Endang ya. Yang pertama itu adalah dari sisi pembangkitan, ya. Yang kedua adalah dari sisi transmisi, distribusi sebagai penyaluran dan juga pemanfaatan. Nah, jadi dari sisi pembangkitan ini sumber energi untuk menghasilkan listrik Bu Endang. Dari sisi transmisi, distribusi dan penyalurannya, nah ini juga nanti perlu diaudit Bu Endang ya, dan juga dari sisi pemanfaat Bu Endang. Nah, ini yang lebih banyak kalau audit energi itu dari sisi pemanfaatnya ya, atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Sekarang ditambah satu lagi Bu Endang nih, terkait dengan transaksi energi Bu Endang. Nah, ini transaksi energi ini seperti dalam pemakaian beban kWh meter Bu Endang ya. Nah, ini juga
mungkin apa perlu ditingkatkan juga di dalam buku Bu Endang mengenai pemanfaatan yang digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan listrik, ya, seperti itu. Di buku Bu Endang ini memang sudah lengkap, sudah mencakup keseluruhannya. Tapi kalau dari sisi hulu Bu Endang ya, mungkin nanti perlu ada penyampaian di dalam buku tersebut mengenai 4 instalasi tersebut Bu Endang. Karena ini eh, penting sekali ya untuk dijadikan suatu pemahaman kepada para pembaca ataupun nanti bisa diterapkan di apa tempat masing-masing untuk audit energi ini. Jadi audit energi ini adalah suatu aktivitas sehari-hari ya yang kita gunakan untuk menggunakan peralatan seperti pemakaian listrik ya, pemakaian mudahnya seperti itu, menggunakan AC. Nah, ini perlu kita review kembali supaya tujuannya adalah banyak sebetulnya ya untuk menekan biaya pembayaran listrik juga ya dan juga untuk mengurangi konsumsi energi dan juga ini manfaatnya bisa menurunkan emisi gas CO2 Bu Endang ya. Itu nanti perlu disampaikan juga di dalam buku tersebut. Dan juga masih banyak Bu Endang. Ini terkait masalah tadi disampaikan oleh Bu Endang mengenai struktur bangunan gedung. Nah, ini juga nanti perlu dimasukkan juga di dalam buku Bu Endang ya terkait dengan audit energi dan juga terkait dengan penggunaan instalasi listrik Bu Endang. Ini perlu juga karena kalau di listrik itu Bu Endang kita ada yang namanya apa kelayakan Bu Endang, kelayakan dari handal, aman ya, dan juga ramah lingkungan. Ini saya kira harus ada hubungannya Bu Endang ke situ. Ya, jadi pemahamannya kalau energi itu pengertiannya luas ya. Mungkin tapi kalau dari sisi listrik orang dapat memahami seperti itu Bu Endang. Nah, jadi harapan kami ke depannya buku Bu Endang ini yang sudah ditulis bisa bekerja sama dengan perpustakaan Dirjen Ketenagalistrikan, ini bisa diterapkan, bisa diimplementasikan, dan juga Dirjen Ketenagalistrikan ini mudah-mudahan Bu Endang bisa menjadi juara 1 ya efisiensi energi championship. Ya, itu yang saya harapkan ya. Jadi role model ya, dari apa kerja keras Bu Endang. Saya kira ini untuk mempersingkat waktu dari saya cukup sekian Bu Endang ya. Baik. Jadi langkah-langkah ke depannya nanti Bu Endang perlu adanya inovasi konservasi energi ya terus dikembangkan lagi Bu Endang. Tadi yang pesan saya itu terkait dari sisi hulu dan hilirnya ketenaga listrikan Bu Endang ya. Ini perlu dimasukkan Bu Endang seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Terima Dina. kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Beri tepuk tangan yang meriah. Banyak yang bisa jadi masukan ya Ibu untuk series kedua nih. Kayaknya coming soon nih. Gimana Bu? Mungkin ada tanggapannya nih yang kedua nih. Nanti rencananya gimana Bu? Terima kasih Pak Imam udah dibedah ditambahin. Jadi yang coming soon itu kita ada 2. Yang pertama buku pengelolaan energi secara simple juga. Jadi kan sebenarnya kuncinya kan di pengelolaan dari desain dari awal sampai nanti di end-nya. Nah ini berpartner dengan sahabat-sahabat saya. Jadi nanti pakai C 2023 SCA ya kan itu singkatan ya. Jadi kayak branding gitu 2023 sekarang sedang dalam pengurusan ISBN. Jadi butuh waktu ya sekitar 2 sampai 3 bulan lah karena memang yang lama itu di ISBN. Nah, kemudian nanti juga ini sekitar 80% itu walkthrough audit. Nah, jadi intinya semua orang bisa melakukan audit energi di level walkthrough. Jadi teman-teman kan tahu ya, ini cakep, ini cantik kan gitu ya. Jadi kita di level walkthrough itu, oh ini kita
ada pemborosan di sini, ya kan? Nanti harus seperti ini. Nah, itu di walkthrough harapannya nanti konservasi efisiensi energi melalui walkthrough audit energi, pemahaman walkthrough audit energi ke teman-teman seluruh tanah air ini nanti bisa juga ikut memberikan dampak signifikan ya untuk target konservasi efisiensi energi nasional dan juga net zero emission, mungkin barangkali begitu ya khusus dan teman-teman semua yang di offline maupun yang di online. Nah, untuk tadi masukan dari Pak Imam ini luar biasa. Nah, itu mungkin nanti in the next-nya lagi ya karena butuh pendalaman. Mungkin gitu, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Baik, untuk Bapak Ibu yang rencananya mau bertanya nih atau pengen jadi pemenang penanya terbaik, Bapak Ibu di sini yang sudah hadir offline, kami persilakan jika ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, ada Mbak Tami, silahkan Mbak Tami. Baik Bu Endang, Pak Imam, perkenalkan saya Tami dari Humas Ditjen Ketenagalistrikan. Saya mau bertanya ke Bu Endang aja sih Bu. Kan selama ini mungkin audit energi sudah dilakukan ya Bu. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu, kira-kira setelah dilakukan audit energi, setelah mendapatkan rekomendasi itu kira-kira bisa berturun, ada nggak Bu persenan berapa penghematan savingnya yang bisa terlihat gitu Bu? Perkiraan aja seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Silahkan Ibu Endang bisa langsung dijawab. Ya, Mbak Tami ini luar biasa, kita berikan aplaus ya. Wah, mantap, number one ya. Secara umum ya, dari awal ya, awal banget ya. Jadi dari awal banget itu walkthrough misalnya gitu ya. Itu ya kira-kira kita bisa 5% lah, Mbak. 5 sampai 8% itu bisa achievable gitu. Dan itu nggak sulit, nggak sulit itu di seperti itu. Nah begitu Mbak. Jadi makanya eh, mengenal lah. Jadi kita kenal dulu, nanti teman-teman bisa tahu ya apa apa yang telah kita lakukan itu borosinnya di mana ya kita sendiri yang bisa menghemat. Tapi intinya di mana? Di niat, ya kan kita berniat, nah gitu kan. Nah niat itu niat aja dulu ya, belum kita implementasikan itu juga udah dapat pahala dari Yang Maha Kuasa kan itu diimplementasikan nanti terjadi penghematan energi karena ya selain kita borosin sumber daya, kita juga sebenarnya bakar uang di situ lah. Jadi burning money kan sayang juga ya. Nah, lebih baik nanti akhir tahun kita buat jalan-jalan kan gitu daripada diboroskan, mungkin gitu, Mbak Ami. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Baik, mungkin dari saya ada satu pertanyaan nih Bu. Untuk menjadi auditor energi, apa nih mungkin kompetensi ataupun skill maupun pendidikan tertentu yang harus dimiliki mungkin Ibu? Silakan. Iya, untuk menjadi Nah, auditor. oke, kalau untuk kompetensi ya, eh, saya rasa namanya kompetensi itu latar belakang pendidikan nggak mempengaruhi kan. Misalnya gini, kita bisa bisa nerbangin pesawat nggak? Atau bisa nerbangin drone nggak? Ya, siapapun itu, kalau ternyata begitu dites, saya bisa nerbangin drone, dapat gambarnya luar biasa, code of conduct dari bagaimana seorang penerbang drone gitu, dan dapat license, ya udah saya bisa drone kan gitu. Sama nih audit energi itu sebenarnya juga seperti itu auditor energi. Cuman untuk nanti menjadi mungkin auditor energi yang berstandar investasi karena ini kan melibatkan para pihak yang berkepentingan dan itu juga ada resikonya ya, resiko terhadap investasi untuk instalasi karena berbiaya tinggi dan nanti proven terhadap savingnya atau tidak, ini mungkin diperlukan juga kekhususan ya ibaratnya ya specialty mungkin gitu, barangkali itu. Baik Bu Endang, mungkin dari Pak Imam ada tanggapan atau tambahan nih, sepertinya ada masukan nih, kompetensi untuk menjadi auditor energi.
Ya baik, terima kasih Mbak Dinar. Ini kebetulan saya di subdit kompetensi ya, gitu ya. Oh ya, Di sana di subdit kompetensi. Tadi betul disampaikan Bu Endang bahwa kompetensi itu memang terbagi tiga hal ya. Jadi dari sisi knowledge, skill, dan attitude gitu. Attitude penting gitu. Kalau di audit energi itu nomor satu. Tapi kalau di luar negeri itu attitude dia biasanya tidak diabaikan gitu. Jadi kalau dari latar belakang pendidikan itu sebetulnya baik itu maupun eh, dia bersekolah ya atau tidak, sebetulnya kalau dia punya keinginan bisa gitu ya. Yang penting sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya ya, dan juga apa prosedur-prosedur yang harus dilakukan ya. Jadi lebih mudahnya kalau di audit energi yang tadi saya sampaikan itu dia sebetulnya kegiatan sehari-hari yang kita menggunakan energi ya. Iya. Jadi itu perlu adanya juga keselamatan juga. Nanti Bu Ena akan sampaikan tuh di buku terkait juga keselamatan bagaimana penggunanya, lalu juga dari sisi peralatannya seperti itu Mbak Dinar ya. Ya, Oke, baik. Terima terima kasih. kasih Pak Imam atas masukannya. Baik, Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Oh, ada satu penanya, silakan, Mbak. Nama saya Elna dari Kemenperin. Saya mau bertanya terkait untuk pemutus semisal nih di jadwal memutuskan sumber energi itu kita kita tuh bisa melakukan apa aja ya Bu ya, dan kira-kira membahayakan nggak ya untuk orang-orang di sekitar, semisal di apa namanya di perusahaan untuk karyawan-karyawan, di sekolah untuk murid-murid atau di tempat lain dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Pemutus apa, Mbak? Pemutus energi. Pemutus energi. Semisal ada di ketika ada jadwal untuk pemutusan energi, kira-kira itu berdampak berbahaya nggak untuk orang-orang yang ada di sekitar, kalau di perusahaan untuk karyawan-karyawannya, di sekolah untuk anak-anaknya, seperti itu. Terima kasih. Baik. Gimana Ibu Indah? Apa Pak Imam, silahkan. Baik, yang dimaksud Ibu ini pemutus ini ada dari sisi listrik atau energi ya Bu ya? Kalau saya jelaskan dari pemutus ini sebetulnya kalau dari sisi listrik itu dia sebagai komponen peralatan Bu ya, instalasi seperti itu. Nah, jadi ada tusuk kontak, ada stop kontak. Nah, mungkin apakah itu yang dimaksud? Ya, seperti itu Ibu ya. Nah, jadi kalau pemutus maksudnya bukan pemutus energi ya, tapi itu adalah peralatan instalasi listrik, Bu ya, seperti itu. Nah, itu memang eh, perlu juga kalau terkait nanti dengan pelaksanaan audit energi atau terkait dengan konservasi energi, misalnya kita mau melakukan aktivitas audit energi. Nah, pemutus ini tentunya harus tidak boleh tidak boleh dilakukan kegiatan dulu Bu ya, aktivitasnya gitu. Kalau misalnya dari sisi listrik Bu, misalnya kita mau mengecek instalasi listrik, nah ini ada peralatannya nanti Bu, ada alat ukurnya untuk pemutus listrik itu ya. Jadi seperti stop kontak ya atau tusuk kontak, nah itu adalah instalasi listrik. Jadi itu perlu Bu nanti, perlu kita kita ini juga eh, perlu kita secara SOP-nya ada nanti Bu untuk instalasi listrik itu ya. Jadi semua baik itu dari kalau yang besar-besarnya itu dari instalasi kabel sampai dengan panel sampai dengan juga eh, sampai ke distribusinya Bu nanti sampai dengan instalasi pemanfaatannya. Jadi itu perlu Bu nanti apa perlu di ini juga ya nanti perlu sebagai persyaratan utama Bu Ena untuk SOP pemutus listrik itu. Terima kasih Bu. Dari Bu Indah.
Jadi terima kasih nih dari sahabat kita Kemenperin ya hadir di sini nih, luar biasa, kita beri aplaus nih, mantap. Jadi yang perlu diingat, safety number one. Jadi safety, efisiensi. Nah mungkin gitu ya. Ini tuh Mbak. Safety, efisiensi. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting. Saya akan memilih 3 pertanyaan dan saya akan membacakan dari pertanyaan pertama. Dari Bapak Marsudi, SED. Beliau bertanya, auditor energi itu sertifikatnya diterbitkan oleh lembaga apa dan apa saja persyaratan menjadi auditor energi? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab, silahkan. Terima kasih Pak Marsudi. Halo Pak Marsudi ya. Jadi kalau untuk auditor energi ini ya, ini udah jauh sekali ya ini apa namanya itu motivasi Pak Marsudi nih, kita beri aplaus nih, beliau udah langsung berminat menjadi auditor Wah, energi luar ini ya. biasa. Jadi tidak hanya mengenal tapi dia mau langsung didatengin nih rumahnya, ibaratnya gitu, dia nomor teleponnya udah dapet, datengin rumahnya, mungkin diminta sama orang tuanya langsung nih Pak Marsudi. Jadi kalau mau menjadi auditor energi itu yang mengeluarkan sertifikat ini dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, terus dari sertifikat kompetensinya itu berlambang Garuda Emas. Dan Indonesia juga udah melakukan namanya MRE, Mutual Recognition Agreement, sehingga nanti Pak Marsudi kalau sertifikat kompeten selaku auditor energi itu ya bisa melakukan audit energi. Tentu saja bukan walkthrough ya, kalau udah sertifikat BNSP ya jangan audit walkthrough. Kalau walkthrough ya kita mungkin tanpa sertifikat mungkin bisa ya. Tapi kalau Pak Marsudi ini karena sudah sertifikat ya nanti audit energinya tingkatannya ya detail dan berstandar investasi begitu Pak Marsudi. Jadi dari BNSP nanti kan ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi ya, yang dia punya skema untuk uji kompetensi auditor energi. Nah, untuk skema uji kompetensi auditor energi ini sekalian promosi, yaitu ada 3, yaitu auditor energi bangunan gedung, auditor energi termal dan mekanikal, dan auditor energi sistem kelistrikan. Nah, begitu Pak Marsudi. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Endang sudah menjawab. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Ilda Agnes. Beliau bertanya, audit energi kegiatannya apakah hanya untuk gedung perkantoran? Apakah bisa dilakukan untuk pabrik? Bagaimana peran audit energi dalam transisi energi? Silahkan Oke, Ibu. terima kasih. Ini luar biasa nih dari Mbak Agnes ya, yang di layar Zoom. Oke, jadi audit energi itu di semua lini bisa, gedung perkantoran, mall, rumah sakit, hotel, kemudian industri, apapun itu, transportasi juga semuanya bisa dilakukan audit energi. Nah, kaitannya dengan transisi energi, yes, audit energi ini akan mendukung, malah mungkin merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam mewujudkan transisi energi, karena dengan kita mengurangi konsumsi energi atau peningkatan efisiensi energi di situ, itu juga kita mengurangi emisi CO2. Dan kalau ini kita saving ya, saving energi, mengurangi emisi CO2. Nah, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini juga mengeluarkan ya tiap tahun itu berapa sih CO2 dari misalnya Jamali, Sumbaksel, nah gitu ya. Tiap tahun nih dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengeluarkan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman posisinya di Jawa, Madura, Bali, itu kalau kita bisa mengurangi 10 kWh, itu setara dengan 8 kilo CO2 yang bisa kita reduksi. Tapi begitu teman-teman barangkali di layar Zoom ini ada yang di daerah Sultenggo ya, Sultenggo, Sulawesi Tenggara, dan pokoknya apa? Sultenggo. Nah, nih ya itu 10 kWh di sana setara dengan 5 kg CO2 yang kita bisa reduksi. Kenapa? Karena yang di bauran energi di sana banyak PLTA, mungkin gitu ya. Jadi beda-beda. Yang di Sumbaksel, nah ini lebih tinggi daripada Jamali. Kenapa? Karena pakai PLTD sekitar
9 kilogram CO2. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi selaras sekali dengan untuk usaha menuju NZE ya, menuju transisi energi ini. Barangkali itu Mbak Agnes. Baik, silakan Pak Imam. Saya menambahkan Iya, dari baik. pertanyaan Mbak Agnes. Jadi kalau tadi itu Bu Endang, saya mungkin dikoreksi kalau salah, PP berapa? 70 ya, tahun 33. Itu memang dulu disampaikan terkait dengan kapasitas energi itu kalau industri itu sampai dengan 4.000 ton ekuivalen ya, setara dengan minyak. Nah, itu harus sudah wajib dia dilakukan audit energi. Saya kira seperti itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan terakhir nih dari Pak Ardian. Izin bertanya Ibu Endang yang ceria dan selalu bersemangat. Aduh. Secara filosofi, audit itu pemeriksaan. Apakah audit energi ini nanti dapat dijadikan sebagai tools untuk dapat dipergunakan oleh inspektur ketenaga listrikan dalam pelaksanaan inspeksi? Dan sejauh mana audit energi ini dapat digunakan oleh inspektur ketenaga listrikan? Silakan Ibu. Oke, jadi audit energi ini tidak hanya memeriksa. Kalau memeriksa kan misalnya ini sesuai enggak kan gitu ya. Jadi kalau audit energi itu ada memeriksa juga, tapi ada identifikasi, terus ada evaluasi terkait penggunaan energi itu kita istilahkan dengan pemanfaatan energi. Kemudian rekomendasi yang diharapkan itu adalah peningkatan kinerja energi atau energi saving kan begitu Pak Ardiana. Kalau inspektur ini nanti pemeriksaan ya sesuai atau tidak temuannya berarti ketidaksesuaian. Nah, kalau ketidaksesuaian ya nanti mungkin harus memenuhi biar sesuai mungkin seperti itu ya. Jadi ya bisa sih kita sinergikan ya seiring sejalan. Jadi sambil inspeksi, meriksa sekalian ngaudit ada pemborosan energi atau tidak. Jadi sekali menyelam kita dapat udang, dapat ikan. Kalau bisa dapat ikan paus kan gitu. Luar biasa. Gitu. Terima kasih Bu Endang. Pak Imam, ada masukan lain mungkin? Silahkan. Ya baik, bagus pertanyaannya Pak Ardian itu Bu Endang ya. Iya. Jadi karena kami ini di Dirjen Ketenagalistrikan Bu Endang, ya itu perlu keselamatan ketenagalistrikan. Bagaimana kalau kita ngomong audit tapi instalasinya nggak bagus, nah kan seperti itu ya. Jadi ini harus ada combine Bu Endang. Ya, jadi antara kelaikan instalasi ketenagalistrikannya ya sampai dengan produk SNI-nya itu juga harus tuh Bu Endang. Ya, karena nanti dua hal nih Bu Endang. Pemeriksaannya bagus dari sisi instalasi dan juga peluang kinerja auditnya ada. Apa yang bisa kita turunkan dari sisi, mohon maaf ya, mungkin pembayaran listrik atau bahasanya kalau salah dikoreksi Bu Endang ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam dan Ibu Endang. Kita tutup sesi tanya jawab hari ini. Kita lanjut kepada sesi closing statement dari Ibu Endang. Kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir secara offline maupun online nih. Terima kasih atas kesempatannya nih, diberi kesempatan di hari Jumat yang baik ya dan mulia ini ya untuk berbagi dengan teman-teman bahwa kita kenal dulu yuk dengan audit energi. Setelah kenal baru teman-teman bisa menentukan apakah mau kasih cinta tanpa syarat ke audit energi atau mungkin teman-teman akan langsung seperti Pak Marsudi ngambil sertifikasi audit energi jadi auditor energi. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk negeri kita yang sangat kita cintai. Terima kasih juga untuk Bu Ses, Perpus Gatrik, dan teman-teman Humas di sini ya atas kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan karena dampaknya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat selalu semuanya dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu Bapak. Ibu Bapak, kita masuk ke sesi selanjutnya karena kita sudah membedah lebih detail mengenai buku Mengenal Audit Energi. Kita masuk ke sesi game, kita masuk ke sesi quiz. Mungkin bisa dimulai.
Oke, Bapak Ibu silahkan mengeluarkan handphonenya masing-masing. Dan Ibu Bapak bisa mulai mengetik di Google dengan mengetik quizzes.com. Join myquizzes.com, sudah Bapak Ibu? Ibu silahkan, Ibu Endang dan Bapak Imam, kami persilahkan bisa duduk kembali. Terima kasih. Join myquiz.com, Bapak Ibu silahkan. Sudah? Jika sudah, Bapak Ibu bisa menginput kode 158561. Oke, di sini sudah ada 16 orang. Yuk Bapak Ibu yang lain bisa join dengan menginput kode 158561. Baik, Bapak Ibu mungkin yang sudah join bisa di rename dengan nama asli. Karena nanti dari panitia akan memilah untuk memberikan souvenir menarik. Jadi souvenir kita akan berikan kepada penanya terbaik dan juga kepada pemenang kuis hari ini. Baik, sudah 21 orang, 22 orang yang sudah join. Oke, kodenya 158561. Iya, 30 orang, 31 nih kayaknya mau menginjak 50 nih. Yuk, kita memanfaatkan souvenir hadiah menarik dari panitia hari ini. Join myquiz.com, menginput kode 158561. Baik, kami akan tutup dan memulai sesi kuisnya. Silakan Bapak Ibu. Baik, di 38 peserta kita akan memulai pesertanya. Oh, kurang satu lagi ini supaya genap 40 nih. Waduh, 39 terus nih, ditunggu-tunggu nih. Satu orang nih mana nih? Baik, kita mulai acaranya. Dan kita mulai kuisnya 3, 2, 1. Padat aja tidak suka aja. Dua, satu. Kita lihat siapa yang berhasil. Desi, Mbak Desi. Baik, masih memimpin Mbak Desi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. 3, 2, 1. Menggunakan energi untuk menghasilkan rekomendasi penelitian dari apa Bapak Ibu? Silakan 30 orang sudah menjawab. 36. Kita lihat siapa yang memimpin di pertanyaan berikutnya. Wih, masih di Mbak Desi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
yang sudah menjawab? Apakah Mbak Desi masih memimpin? Kita bisa lihat kembali. 2-1. Selesai. Kita lihat siapa yang memimpin. Masih di Mbak Desi. Beri tepuk tangan di 3 pertanyaan sudah memimpin. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langsung cepat nih jawabnya. 36 penanya nih sudah langsung mengisi. 36 peserta sudah mengisi jawaban. Silahkan. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri skor. Pada pertanyaan keempat, kita bisa lihat siapa yang memimpin saat ini. Wah, masih dipimpin terus sama Mbak Desi. Beri tepuk tangan. Pertanyaan terakhir dari kami, kita bisa mulai. Energi orbit adalah 32 orang sudah menjawab. Baik, 36 peserta sudah menjawab. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas waktu kesempatannya yang sudah diberikan kepada, dipimpin langsung oleh Rara. Disalib langsung sama Rara. Nih Bu Rara nih di sini atau hadir online? Online. Oke, baik. Bu Rara, selamat sudah memenangkan lomba kuis sore ini, pagi ini. Ibu Rara nanti bisa dihubungi oleh panitia. Jadi panitia akan menghubungi untuk memberikan souvenir menarik. Beri tepuk tangan untuk Ibu Rara. Tidak lupa kita sudah di penghujung acara, kita akan mengumumkan siapa penanya terbaik hari ini. Berhubung pemenang untuk kuis Ibu Rara akan dihubungi langsung oleh panitia. Untuk penanya terbaik, kami persilahkan Ibu Endang mungkin bisa memilih siapa penanya terbaik. Isim Salabin. Silahkan Ibu. Pak Marsudi. Pak Marsudi, iya baik. Selamat kepada Pak Marsudi. Pak Marsudi dan Ibu Rara, nanti panitia kami akan menghubungi untuk memberikan souvenir. Oh ya, baik. Karena berhubung kita sudah kedatangan Bapak Ibu yang sudah offline juga, dan ada 2 penanya tadi yang sudah hadir offline, Ibu Endang akan memberikan bukunya gratis kepada Ibu Tami. Silakan Ibu Tami dan Mbak bisa ke depan. Mungkin kita bisa foto bersama. Bu Elna juga silakan karena sudah bertanya. Beri tepuk tangannya teman-teman. Baik. Pak Pandu mungkin bisa ke depan juga untuk foto bersama. Kami persilahkan. Jangan seperti ini buat bicara langsung menanggap sama. Baik, mungkin bisa diambil gambar. 3, 2, 1. Baik, silakan Pak Arujin mungkin kameranya bisa ke depan. 1, 2, 3. Oke. Baik, foto-foto bersama. Baik, Pak Arujin silakan. Buku sampulnya. Oke. Baik. Oh, ya baik-baik. Baik. 3, 2, 1. 1. Baik, terima kasih. Selamat, Mbak Tami. Baik, kita akan lanjut ke sesi penyerahan souvenir untuk narasumber.
Iya, mungkin dari Pak Pandu mungkin bisa menyerahkan kepada Ibu Endang. Pak Imam juga mungkin bisa ke depan juga. Bu Dina mungkin bisa menyerahkan. Bu Erna, baik, mungkin bisa mewakili untuk menyerahkan. Oke, baik. Pak Pandu dengan Bu Endang mungkin ambil foto dulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat Ibu. Terima kasih. Pak Imam sebagai narasumber penanggap mungkin dari Ibu Erna bisa menyerahkan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Endang dan Bapak Imam sudah bersedia. Oh baik, saya juga dapat. Oh baik, baik, baik. Terima kasih loh. Oh iya, iya. Mari Bapak Ibu bisa ke depan semua untuk kita foto bersama. Oh iya, sambil bawa bukunya nih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya menghadiri acara bedah buku yang menarik hari ini. Semoga banyak inspirasi baru yang didapat Bapak Ibu. Karena waktu yang terbatas, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi-diskusi luar biasa. Karena keterbatasan waktu, sesi diskusi bisa kita cukupkan sampai di sini. Adapun pertanyaan di kolom chat yang tidak sempat terjawab, Bapak Ibu mungkin mau menanyakan kembali. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa mengirimkan email langsung kepada narasumber dengan alamat email Ibu Endang Widayati4@gmail.com. Saya ulang kembali, endangwidayati4@gmail.com. Silakan Bapak Ibu untuk mengirim email langsung kepada narasumber dan akan dijawab narasumber langsung. Karena kita sudah di penghujung acara, kami berterima kasih atas Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dari kami dan panitia. Saya Dinar izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gatrik, banyak pertanyaan yang masuk ke Info Gatrik tentang bagaimana cara untuk pasang baru listrik di rumah. Kali ini, Info Gatrik akan menginfokan alur pasang baru listrik yang aman dan